Malam guys, jumpa lagi di podcast hari esok. Hari esok harus lebih baik guys. Kemarin banyak ngeluh, sekarang harus banyak bersyukur. Jangan lupa subscribe. Kita sekarang di vlog pulang kerja edisi 7 Mei 2025 guys. Lihat trafiknya, tadi habis hujan, sekarang trafiknya merah menyala. Nah, sebelah kanan ada halte busway. Ini halte busway mana ya? Kuningan lah. Antriannya nggak terlalu panjang sih, nggak terlalu padat juga. Jadi info aja guys, tadi emang di sini habis hujan. Jakarta habis hujan, deras. Terus apa ya? Nggak bisa dibilang sebentar juga sih hujannya, kurang lebih 1 jam lebih lah, hampir 2 jam. Kalau gue lihat kali-kali yang di Kuningan itu udah cukup tinggi juga airnya. Jadi ya ini traffic habis hujan. Jakarta seperti biasa, merah menyala, bergerak perlahan, kadang-kadang tidak bergerak. Gimana guys? Gimana? Dinikmati aja, oke. Apalagi yang bisa dilakukan ya kan? Selain lo menikmati, bersyukur lo bisa menikmati macet di Jakarta, itu bersyukur. Kadang-kadang banyak orang yang buset nih, orang pengen ngerasain macet, bener, di luar kota, di Kalimantan, di Jayapura, orang-orang yang tinggal di daerah terpencil gitu ya, itu pengen mereka tuh ngerasain macet tuh. Macet tuh kayak gimana sih? Barang apaan sih itu macet gitu ya kan? Gimana sih sensasinya? Sensasinya macet ya kan? Gitu loh. Gimana? Kalian ingin bertukar tempat dengan saudara-saudara kita yang di daerah-daerah terpencil, di perbatasan, tertinggal, terluar, gimana? Siap bertukar tempat? Gua rasa sih kalian gak siap ya. Yang kalian siap itu cuma bertukar keluhan soal macetnya. Yang lainnya kalian gak akan siap. Kalau kalian tinggal di Jayapura, lalu lintas lancar guys, lancar. Tinggal di Sorong, lancar. Gak ada kemacetan kayak gini. Pencakar langit pun bisa dibilang bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10 gedung bertingkat di kota Sorong, dan mungkin di Jayapura juga tuh nggak banyak. Tapi kalau kalian yang bentar-bentar kangen nasi uduk, ketoprak gitu ya, nah di sana susah nyarinya. Bakso, ya kan? Terus
kangen ngopi di pinggir jalan, warkop yang nyaman, murah. Nah, itu nggak gampang di sana. Kondisinya beda, sangat berbeda. Sama di daerah-daerah yang bukan kota gitu ya, di Penajam, di kota-kota di Kalimantan, di Sangatta, Sanga-Sanga, Samboja, nggak ada menemukan sensasi kayak gini, nggak ada guys. Gitu. Cuma ada akses internet. Dan kalau kita nggak punya uang yang cukup, kita juga cuma bisa tinggal di rumah biasa gitu ya. Rumah yang mungkin nggak berpagar, yang kalau udah jam 9 malam ya udah nggak ada kehidupan lagi, sepi. Nggak ada tukang somai yang apa, kita masuk jalur cepet di sini aja guys. Tukang somai yang lewat, tukang bakso yang lewat gitu ya, nggak ada. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang nggak usah tukang-tukangan jajanan kayak gitu ya. Kalau sendiri dan nggak ada partner gitu ya, teman kos, teman kerja, teman apapun itu di kota-kota seperti itu, kalian jangan berharap ada teman bicara di jam segitu guys. Mungkin kalian pilihannya adalah video call orang-orang terdekat yang ada di luar pulau. Terus malam sedikit belum bisa tidur, ya kan? Rasanya makin sepi, nggak ada apa-apa. Makin sepi, jam 10 malam lewat, nggak kerasa udah jam 11 malam, jam 12 malam belum bisa tidur, jam 1 pagi belum bisa tidur, ya kan? Tiba-tiba di luar rumah lo ada suara-suara kayu diinjek, bunyi-bunyian, ya kan? Yang makin lama makin intens, teratur. Yang kalian penasaran kalau mau lihat keluar, takut, ya kan? Kalau nggak dilihat bunyinya nggak hilang-hilang, dan itu lo mungkin akan kebayang sampai pagi gitu ya, bikin lo nggak bisa tidur, tapi lo nggak berani keluar juga. Gimana? Siap nggak kalian? Kebayang nggak guys hidup kayak gitu guys? Atau kalian tinggal di sebuah kompleks pembangunan, dimana di situ baru ada beberapa bangunan, ada beberapa tempat tinggal yang
rumah atau kamar yang bisa ditinggali gitu ya, satu atau dua, kalian tinggal di salah satunya, yang satunya lagi masih kosong. Ketika malam di tempat kalian nggak ada suara sama sekali, tapi di rumah yang satunya yang nggak ada penghuninya itu justru ada suara-suara. Gimana? Itu banyak guys, kejadian kayak gitu tuh banyak di luar sana tuh, banyak, ya kan? uh Kalau gue sih, kalau suruh milih kondisi kayak gitu sama kondisi sekarang ini nih, kayak gini nih, gue milih kondisi sekarang kayak gini nih, ya kan? Rame, ya kan? Ada kehidupan, rasa aman. Kayak gitu. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang bagus gitu ya, yang akan menimbulkan kesan yang tak terlupakan gitu ya di luar sana, yang mungkin belum pernah lo lihat. Tapi sayang memang di beberapa daerah tuh, di tempat kita tuh ya sedemikian rupa sehingga sampai dengan detik ini mungkin belum merasakan apa yang disebut dengan pembangunan gitu ya. Pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat gitu. Akses-akses jalan, sesederhana akses jalan aja guys. Bahkan maksudnya nggak usah jauh-jauh yang di luar pulau gitu ya, di sekitar kita aja, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah gitu banyak loh akses-akses jalan tuh yang masih berlubang, aspalnya rusak, belum diaspal, banyak. Yang paling viral kan yang di Lampung tuh. Lampung tuh kan jaraknya dari Jakarta kan nggak sampai 100 kilo kan, tapi kondisinya kayak gitu. Tebak apa penyebabnya? Udah untung isi bensin guys, tadi macetnya kayak gini. Cakep. Cakep bingits. Gue dulu sempat ngerasain pulang kerja naik motor gitu. Enak dulu kalau ini guys, kalau apa namanya, naik motor tuh hujan, dingin soalnya tangan tuh, ya kan? Lo tinggal pakai jas hujan yang memadai aja gitu, yang bagus,
yang nggak tampias, nggak bajunya nggak basah gitu, tebel gitu ya, yang tebel tapi emang agak panas sih, yang tebel, bajunya nggak basah, celananya nggak basah, tas lo juga kalau lo bawa laptop tuh ke cover gitu ya, karena lo pakai cover bag, udah enak banget, pakai sandal jepit, kayak naik motor hujan-hujanan, enak lagi guys. Enak emangnya punya rumah di tengah kota gitu ya, yang pulang kerja jalan kaki, sempet mampir coffee shop dulu, menikmati kemacetan, cari makan malam yang murah-murah, ketoprak, somai, nasi goreng, mie godok, enak. Tapi kalau di sekitar Kuningan sini, apartemen apa yang deket ya? Ini gue 16 menit belum kemana-mana nih, belum sampai mana-mana nih. Pasar festival aja belum. Kalau udah macet kayak gini, habis hujan gini luar biasa guys, beneran luar biasa. Gue juga nggak tahu kenapa ya kalau habis hujan itu Jakarta itu kayak tumplek-blek gitu loh. Helm KYT sekarang harganya berapa guys? Gue dulu tuh beli di harga 300-an gue dulu tuh. Sekarang mungkin udah 500-an kali ya. Helm KYT enak dia, dulu tuh gue suka kok yang KYT itu. Untung gue ini guys, belum sempat ngerasain yang namanya helm KYT gue hilang gitu. Jadi gue dulu makainya sampai rusak, sampai gue nggak membutuhkan lagi tuh helm ya kan, sampai gue nggak tahu di mana. Menurut gue enak lah helm KYT itu. Gue belum ini sih, belum nyobain helm-helm mahal kayak Nolan, Array, helm-helm bikers lah, bikers Sultan, bikers tajir, AGV. Ada satu lagi yang klasik tuh, yang cakil apa namanya? Lupa. Yang warna putih. Gue kalau gue naik Ioniq ya guys, aduh nih Ioniq pintunya aja udah sobek, penyok gitulah. Worry gue macet kayak gini tuh. Kita kan kalau naik bensin full, naik mobil bensin kan full aman ya, paling berkurang sebaris ya kan. Gue kalau ada konslet apa ya kan, tapi mungkin kalau baterainya full aman kali ya. Macetnya, tapi
tapi nggak apa-apa. Wih, Ioniq dua-duanya guys. Dia tuh ada yang warnanya Dove gitu loh, silver tapi Dove. Gile. Emang kalau naik mobil ya macet kayak gini nih paling enak sambil nyemil. Tapi kalau nyemil jadinya haus pengen minum kebelet kencing, repot. Nyemil ini guys, nyemil keripik, ciki gitu enak. Nyemil arem-arem. Oh iya, gue tuh ini guys, penggemar berat arem-arem. Lo tau arem-arem kan? Lontong. Ada yang bilang lontong, ada yang bilang arem-arem. Nah, lo silakan komen guys di YouTube gue ini. Silakan komen. Gue kayak pengen ambil kanan nih. Kita ambil kanan aja be. Tutup lagi. Silakan komen di YouTube gue. Menurut lo, ya kan? Arem-arem terenak se-Indonesia itu di mana? Nah, di mana coba? Lo sebutin coba, arem-arem apa gitu. Lo pernah nemuin warung apa gitu ya? Dia jual arem-arem, jual lontong lah, lontong. Dalamnya terserah. Dalamnya oncom. Kadang biasanya itu dalamnya tuh oncom. Ya, kalau orang Betawi yang bikin biasanya dalamnya oncom. Atau dalamnya daging ayam sama wortel. Yang agak elit dikit ada nggak yang isi daging sapi? Ada kayaknya. Nah, itu coba lo sebutin di mana yang paling enak. Kalau gua, nih gua kasih tahu ya guys. Menurut gua arem-arem atau lontong yang paling enak itu ada di Jakarta. Namanya Rogwe. Rogwe namanya guys. ROGUE. Dia kayak semacam apa sih? Toko kue basah gitu loh. Lu cari aja di GoFood, ada dia. Rogwe. Nah, dia punya arem-arem itu gede. Asli gede. Kalau lu buka gitu ya, terus lu kumpulin, lu remek tuh arem-aremnya Rogwe, mungkin dia bisa segede ini guys, segede nasi uduk kebun kacang. Dua mungkin, satu lah. Tapi bisa kayak 1,5 atau 2 gitu. Saking gedenya. Beneran asli. Dan itu lo kalau mau tahu, dia isinya tuh daging. Gue nggak bisa, gue lupa teksturnya daging ayam apa daging sapi gitu ya. Gitu. Nah, dagingnya itu cenderung manis. Dia cenderung manis. Dagingnya manis. Terus ada wortel-wortel. Itu kalau makan arem-arem kan enak, paling enak tuh ada wortel-wortelnya kan, wortelnya manis. Tapi yang empuk ya. Yang empuk. Gitu. Kalau yang agak keras nggak enak ya kan. Wortelnya empuk, yang empuk. Manis dia. Nah, itu enak banget. Gue udah cobain lah beberapa gorengan di berbagai provinsi di Indonesia guys. Jakarta, Sumatera, Palembang, Medan ya kan. Terus Kalimantan, Sulawesi,
Jayapura. Nah ini kalau arem-arem tuh spesifik, dia adanya di Jawa guys. Lontong gitu ada di Jawa. Kalaupun ada di luar Jawa, di Kalimantan gitu, itu kurang enak lah. Udah bisa dipastikan kurang enak. Apalagi Sumatera, bukan makanan gorengan yang disukai oleh orang-orang Sumatera gitu. Mereka kurang suka. Rata-rata tuh orang Jawa yang suka, namanya aja arem-arem atau lontong ya kan. Orang Betawi, orang Jogja, orang Jawa lah. Gitu, itu suka. Nah, itu Rockway kalau di Jakarta, juara tuh. Dia kue yang lainnya juga enak ya. Kayak pastel, apa namanya? Pastel smoke beef. Aduh, enak banget. Enak banget. Ada kejunya dikit. Nah, bicara soal pastel, orang Sulawesi atau orang Makassar tuh mereka punya pastel sendiri guys. Mereka pastelnya beda sama pastel-pastel kebanyakan, ya kan? Pastelnya beda. Mereka nyebutnya bukan pastel, nyebutnya jalang kote. Nah, jalang kote itu pastel, sebenarnya pastel. Kalau kita nyebutnya pastel, kalau mereka nyebutnya jalang kote. Jalang kote itu isinya ada bihunnya, terus ada wortel. Nah, sama ini guys, sama telur. Dia ada telurnya, gitu. Kalau kita kan pastel kadang ada, kadang nggak ada, gitu ya. Di Jakarta tuh ada pastel yang terkenal, gue lupa namanya pastel apa. Kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu di Sulawesi lah terkenal banget namanya jalang kote itu. Waduh, enak banget. Kalau jadi lu bisa belinya kayak setengah mateng gitu, setengah mateng ya kan. Aduh, gue lupa namanya di Sulawesi itu apa ya. Itu lu belinya setengah mateng ya kan. Misalnya nih contoh, lu beli setengah mateng terus lu bawa ke Jakarta naik pesawat ya kan. Atau kalau lu di Makassar, lu beli setengah matang terus goreng di rumah. Minta tolong istri lu atau ibu lu goreng di rumah. Terus dimakannya anget-anget. Anjay guys, enak banget. Parah. Terus yang terkenal juga nih, kalau dari Makassar, sirup Markisa. Mantap banget tuh sirup Markisa. The best. Sirup Markisa. Mantap ya sirup Markisa. Jadi lu makan jalang kote ya kan, habis digorengin anget-anget sama istri lu. Terus ini apa namanya, minumnya sirup Markisa anget. Aduh, wow. Habis itu nonton bola guys, nonton bola final Liga Champion. Gila. Oke, kita belok lewat Karet Pedurenan. Nah, gue paling kesel nih. Gue udah tahu gue mau belok. Ada apaan sih? Kenapa dia nyetop? Orang nggak ada apa-apa. Maaf ya bang. Istri gue tuh baik guys. Istri gue tuh baik banget. Jadi dia tuh kalau misalnya gue ini ya, apa namanya, gue punya jalang kote nih atau pempek gitu ya. Misal terus gue nonton bola, dia udah ketiduran.
gue bilang sama istri gue, nih tolong itu dong gorengin jalang kote gitu. Mau dia, aduh gila, mau digorengin jalang kote buat nemenin nonton bola. Kalau minum kan kita bisa bikin sendiri kan. Kalau gue tuh gue juga heran nih, namanya Liga Champion kenapa sih nggak malam Sabtu gitu? Kenapa harus malam Rebo sama malam Kamis? Biar besoknya orang libur bos, bisa nonton. Bikin aja malam Sabtu malam Minggu, bentrok sama Liga ya. Gue tuh di rumah menyimpan botol guys, nyimpan botol, tapi jujur sampai sekarang gue ada ya, mungkin belum, whisky itu kan jumlahnya banyak banget ya, banyak banget whisky gue jumlahnya. Nah sampai sekarang tuh gue belum nemu whisky itu yang cocok di lidah gue gitu. Jack Daniels gitu, Chivas, gitu. Konyek juga buat gue belum. Emang gue lebih suka yang ada unsur manisnya tapi nggak terlalu manis gitu, tapi ada manisnya. Wine gue suka wine ya kan, yang manis asam itu gue suka, tapi dominan manisnya gitu ya. Nah gue suka liker gue suka, Jagger gue suka, terus Baileys suka gue, Baileys ya kan. Baileys gue suka guys, Jagger gue suka. Yang gue suka juga apa? Balls. Aduh balls, yang rasa ini leci, yang buah-buah gitu lah. Seger banget, itu enak, gue suka. Buat nemenin nonton bola ya kan. Pokoknya nonton inilah, tontonan malam gitu. Aduh enak banget lah. Emang budak korporat tuh ya, orang kantoran tuh paling gak enak kalau kalau ada tontonan malam gitu loh. Karena besok harus bangun pagi, apalagi kayak kita ini, apalagi rumah gue jauh Jakarta ya kan, nggak bisa bangun siang. Liga Champion baru kelar jam 5. Tidur jam berapa guys? Jam 5 tuh harusnya gue udah bangun. Makanya lu pada tuh jadi apa? Jadi pengusaha aja. Dengan penghasilan bersih 50 juta per bulan ya kan. Nah udah bangun siang ya kan, nonton bola. Tapi jangan hedon guys, hidup yang secukupnya aja. Nonton bola, sambil makan gorengan ya kan, kopi, ditemenin teman-teman lo juga yang pengusaha juga ya kan. Mantap, enak, seru. Kalau lo kerja kantoran di Jakarta mah susah.
kecuali lu ke kantor 5 menit 10 menit ya, maka itu lu perlu banget tinggal di apartemen tuh. Ini orang the best banget ya, parkir di Karet Pedurenan tuh nggak didesain untuk ada parkiran mobil parkir di pinggir jalan tuh, susah. Ini sedih apa namanya, pasti mampet sebentar lagi nih, tunggu aja kan. Kita ini guys, kita kontribusi demi kelancaran. Gokil. Yang dari sana juga nggak mau ngalah. The best banget, best. Lihat aja nih, nah gue udah masuk trotoar yang nggak tahu bisa jeblos apa enggak ya kan. Ya sekarang jalannya nggak cukup karena ketutup motor. Yes, the best, the best, the best, the best, the best. Itulah di Jakarta. Jakarta nih kekurangan orang yang punya empati guys. Orang parkir pinggir jalan ya kan. Mau beli makan, mau beli gorengan, parkir di pinggir jalan, orang lain nggak bisa lewat. Ya begono, begono, begono. Tapi kita meskipun kadang merasa dirugikan, tapi nggak usah inilah, nggak usah bentar-bentar diviralin ya kan. Kasian orang dihujat orang se-Indonesia gitu ya, kecuali dia kriminal ya kan. Kalau cuma kesalahan-kesalahan ini aja mah guys, sehari-hari aja nih. Wih, siomay priayi, prijaji, priayi, gila. Aduh, sayang gua nggak bisa nyobain. Kapan lah gua nyobain. Battle pertama Kuningan udah lewat. Sekarang kita ketemu battle kedua, Satrio, putaran depan Lotte Avenue, the best. Yihi. Battle kedua ya kan.
Kira-kira kalau pemerintah tuh bikin aturan gini ya, istilahnya apa ya, undang-undang itu mengedepankan pembangunan gitu. Peraturan yang lain tuh mengedepankan pembangunan. Bisa contoh, kita tuh di Jakarta jalan tuh banyak banget yang namanya penyempitan, guys. Iya kan? Nih contoh, misalnya di Slipi dari arah Grogol, Tomang, iya kan? Penyempitan di mana? Di depan Rumah Sakit Harapan Kita. Iya kan? Dari 3 jalur jadi 2 jalur. Ya udah pasti tiap hari macet. Di sini di ujung Kedubes Malaysia, ya kan? Atau yang ngarah ke Kokas lewat underpass, baliknya juga. Terus masih banyak lah di Jakarta ini yang jalur-jalur tuh menyempit gara-gara di situ tuh ada bangunan-bangunan gitu ya. Dan mungkin apa ya, ya ada sarana gitu ya yang mungkin nggak bisa dipindah gitu. Nah kira-kira bisa nggak ya kalau bangunan-bangunan itu tuh dipindahin gitu ya, biar nggak macet kayak gini, biar nggak macet. Kita punya jalan-jalan yang luas, konsisten 3 jalur gitu ya, selama sepanjang Jalan Satrio ini gitu, nggak jadi 2 jalur, apalagi menyempit jadi 1 jalur gitu. Wah, tapi ya konsekuensinya itu. Tapi setidaknya kan pemerintah punya opsi ya. Opsinya tuh misalnya gini, Pak mau nggak gedungnya kita apa namanya, kita tuker gitu, tukernya di sini gitu, di mana dikasih opsi yang pilihannya bagus, ya kan? Kalau kedubes pasti prioritas kan, gitu, ditukar gitu kan. Di sini kita punya aset, di sini ditukar mau nggak gitu, ya kan? Sewanya diringankan, karena kita butuh ini buat jalan Pak, jalan orang banyak biar nggak macet, gitu loh guys. Kira-kira gimana? Coba itu rumah lu bro, lu mau nggak? Ya kalau tawarannya bagus, ya kan? Kadang-kadang kita mikir ya, sekarang kayak misalnya lah, kadang-kadang gue mikir ya sekarang gue buat negara nih kan nggak bisa kontribusi apa-apa ya. Kalau misalnya lu punyanya rumah atau lu punyanya bangunan yang bisa disumbangin buat negara biar masyarakat tuh lancar jalannya gitu kan ya, siapa tahu ya sultan-sultan ya, pengusaha-pengusaha gitu mau gitu. Gimana guys? Apakah kita bisa memotong di sini? Karena kalau nggak motong, kalau nggak 2 jalur, susah. Ya Pak, kalau nggak 2 jalur susah Pak. Macetnya panjang. Bukannya kita nyelak, gue juga kalau gue di jalur kanan pasti gue kasih kok, daripada macet ya kan. Ini kan nggak apa-apa nih, lancar 2 jalur ya kan, daripada numpuk di 1 jalur. Yang tadi putaran juga nggak bisa langsung ke kiri ya kan, nggak apa-apa. Bayangin guys, dari Kuningan ke Satrio yang jaraknya mungkin nggak sampai 3 kilo, 44 menit. Itulah Jakarta. Bersyukur ya kan.
masih bersyukur guys, nggak tiap hari kayak gini. Cuman kalau hujan doang kok. Kalau musim hujan baru tiap hari. Up. Salah satu penyebab kemacetan, banyak yang belok ke Lotte. Sekarang hari apa? Hari Rabu. Nongkrong di Lotte, makan ya. Satrio, Kuningan ke Satrio nggak sampai 3 kilo, 46 menit. Poster ada film Jumbo guys, filmnya bagus benar. Animasi 2 dimensi. Oh ya, tadi siang gua ini guys, ada traktiran makan siang. Gua makan di ramen Serok. Pernah denger gak? Di Plaza Indonesia PI. Enak guys, enak. Kaldunya gua makan yang ekstrim, kaldunya tebal deh, kuat, enak. Beberapa ramen yang maksudnya cukup membekas lah rasanya, itu yang gue inget tuh Ikusa. Yang tadi Serok juga enak sih. Ramennya biasa aja ya kan. Terus apa lagi ya, mainnya Sakura enak. Antri viral. Kita belum selesai dengan battle kedua guys, masih di Satrio ya kan. Battle ketiga di Penjernihan, keempat di Pejompongan, kelima di Sleepy Tomang. Terakhir itu
tol Jakarta Tangerang. Ini udah 50 menit. Gila, vlog pulang kerja gue berapa jam guys kalau sampai Tangerang. Lihat di gedung RDTX, Menara Standard Charter, masih banyak juga orang yang kerja nih. Kalau kerja di Menara Standard Charter tuh ya itu dia langsung struggle keluar lewat flyover karet nih, Semanggi, lihat aja ntar padatnya kayak apa ya kan. Lewat belakang, lewat rumah sakit Siloam atau Atmajaya, sama. Lu mau kemana lagi? Masih punya beberapa opsi gitu ya. Tapi kalau lo di Sudirman Tamrin keluar gedung ya udah, selamat menghadapi kenyataan, pasrah. Gue mau ke kanan om. Waduh, BM X5. Dulu di Senopati itu guys, persis di Senopati yang dari SCBD. Lo masuk Senopati nih, lo dari SCBD masuk Senopati ya kan, di sebelah kiri depannya apotik apa tuh yang dulu pernah ada orang nabrak, itu ada pecel lele enak dulu. Nah nggak tahu sekarang dia pindah kemana tuh. Dulu gue pernah kerja di SCBD itu, kalau jam makan malam gue bela-belain tuh keluar parkiran dulu, naik motor ya kan, pakai jaket, pakai helm, ke pecel lele itu, makan, nambah, kenyangin, balik lagi. Gile, enak. Kadang gini guys, kalau gue udah tahu nih ya target kira-kira gue pulang jam 10 gitu ya, mendingan gue nggak makan sore. Gue mau mampir situ lah malamnya. Dia buka sampai malam, sampai jam 12 kalau nggak salah. Gue mampir situ, udah lapar banget tuh. Makan ya kan, nambah. Lo percaya apa enggak? Gue dulu kalau makan di situ ya, saking enaknya
Lauk gua tuh lele sama ayam guys. Aduh, emang ini apa namanya, nasi uduknya enak sih. Lihat macetnya di lawan arah. Yang mau Semanggi lihat sebelah kiri. Gedung Intiland masih terang. Nengok kiri Semanggi, merah menyala guys. Sampai Senayan. Mudah-mudahan lancar. Penjernihan, penjompongan. Apakah kita harus mampir di Sambal Setan depan rumah susun? Oh guys, kalau lu punya, bukan lu punya ya, kalau lu punya atau sewa apartemen di Ben Hill, kerja lu di Kuningan, sampai rumah sejam. Padahal mungkin jaraknya nggak sampai 7 kilo kali, tapi sampai rumah sejam. Ini nih sebelah kiri gua nggak habis pikir. Pecel lele di sebelah tempat pembuangan sampah. Aduh. Aduh guys. Pacaran di pinggir jalan.
kiri. Aduh. Tidak lupa diselak dari yang sebelah kanan. Ya, bagus. Kita nggak ngelewatin ini sih guys. Apa namanya? Nggak tahu ya. Gue tuh belum nemu orang jualan cemilan yang enak gitu di rute Kuningan Pejompongan ini. Belum nemu gua. Nggak ada. Waktu itu gua pernah di depan Sahid situ pernah nemu tukang keripik, tapi habis itu gua nggak jual lagi ya dia. Gua tungguin. Waktu itu emang bulan puasa sih, mau lebaran. Gua pikir dia libur lebaran gitu kan, tapi ternyata nggak jualan lagi dia. Apa di Palak Preman terus pindah. Kayak jualan lagi. Gorengan nggak ada yang enak. Waktu itu sempet gue beli beli gorengan waktu puasa ya kan. Berhenti bentar di Karet Pedurenan tuh beli gorengan, nggak enak. Beli kopi keliling tuh apa sih, Janji Hati apa ya? Yang pokoknya keliling lah, yang franchise kayak gerobak keliling itu, langsung batuk gua. Nggak ada kan yang enak di sini. Apa gorengan, paling enak kan gorengan kan. Oh di Selipi sana gue pernah tuh beli gorengan juga. Yang itu yang jembatan habis Selipi Jaya ya kan, habis mall. Terus sebelah kiri kan ada halte tuh, halte Selipi lah, tempat pemberhentian bis. Ini bis yang ke arah Merak. Sebelahnya ada tukang somai sama tukang gorengan. Tukang gorengannya gue pernah beli, nggak enak juga. Kurang. Mendingan lu beli ini aja sekalian, beli chicken wrap aja sekalian di Shell tuh di Sleepy, ya kan, nggak beli minum. Tapi balik lagi fast food lagi, ya kan. Tapi enak. Mau gimana guys, lapar. Oke guys, kita cukupin aja dulu ya. Kita simpan materi buat besok lagi guys. Intinya thank you udah membuat pulang kerja gua, sesi macet-macetan gua lebih punya value ya kan, bisa sharing kalau pada. Syukur-syukur gua nanti punya knowledge apa bisa gua sharing kalau pada ya kan. Nonton terus, jangan lupa subscribe podcast hari esok. Ikutin terus vlog pulang kerja, vlog berangkat kerja, vlog hore-hore. Gua ada rencana bikin unboxing nanti, review apalah ya kan. Ikutin terus. Thank you sebelumnya. Sehat terus, sukses terus. See you tomorrow guys. Thank you.